Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi pun Dimas. Iku biasa jalan-jalan menikmati keindahan Tuhan. Oh, gitu. Iya mas, duduk dulu. Oh iya, kok rapi-rapi begini itu habis dari mana ini? Habis dari lihat sholawat sama pengajian. Ini wong alim ya mas, soalnya rapi mas, mengali syarga gini. Jelas. Wali swarga. Oke. Oh iya aku sih mau ngaken dosa rek ya. Apa? Merono mrene ya, sik bingung lah. Ali swarga bener ya. Oh iya mas, aku kan sering ngaji ya, terus dakwah, sembahyang, pengajian sisan, lah kok urip kok panjat-panjat aja, kok gini iki. Dan tujuan penasnya dan dunia ini nopo sih mas? Oh, nek berbicara masalah tujuan aku urip nang dunia iki apa ya? Cuman siji pin. Apa? Aku ingin selalu bertemu Allah di dunia. Duh. Ya apa sih mas? Bukannya di dunia ini hanya untuk ibadah dan mencari pahala. Nah, nek mati itu, Mas. kok baru ketemu Allah mas, nak surga. Nah, betul itu. Apa? Nak surga baru meneh ketemu Allah. Ini masalah Hmm, itu iya. dunia ini beribadah mas, tolak pahala. Untuk segala nanti ketemu Allah. Kangge, Gak bisa ketemu di dunia iki Lah apa nggih, kan ceritanya? pripun iki? Oh iya. Oh berarti nek menurutmu iku melihat Allah iku hanya bisa di surga meneh ya? Iya, Mas. komennya mas. Iya. Oh ngene ya. Ya di sik ya. Ono penjelasane kabeh iku. Ya, sik. Wis gak usah dawa-dawa, gak usah panjang-panjang ya. Coba baca surat Hud ayat 106 sampai 108. Gimana? Iki rungokno iki. Orang-orang celaka dia berada di neraka. Kekal selama ada langit dan bumi. 108. Orang-orang bahagia di surga. Kekal juga selama ada langit dan bumi. Sekarang tak tanya, berarti surga dan neraka itu terjadi di mana? Di bumi apa enggak? Loh, Nah coba, kok iso? ini kan jelas toh. Kok iso mas? Orang-orang celaka di neraka dan mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Dan orang-orang bahagia itu berada di dalam surga dan mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Bukannya itu surga dan neraka itu di akhirat nanti mas? Ini loh, ini sudah jelas. Oh. Orang-orang celaka kekal di dalam neraka selama ada langit dan bumi, dan orang-orang bahagia berada di surga kekal selama ada langit dan bumi. Oh, Ayo. jadi selama ada langit dan bumi, maka ada surga dan neraka di dalamnya. Seperti itu. Maka, Betul. ya. Ulangi coba. Berarti surga dan neraka terjadi di mana? Di dunia. Di dunia. Ini sains sudah jelas. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman terus bertakwa, haruslah kita sebagai orang Muslim, orang Islam, harus punya kesadaran untuk mengenal dan bertemu Allah selama hidup di dunia. Kau usah ngenteni meneh kesuwen, ngenteni nak surga, sing jarene surga iku meneh. Enggak usah, iki ayatnya sejelas. Sing jaremu kan mau bertemu Allah iku Berada di surga. di surga toh, enggak toh? Iya. Berarti bertemu Allah baru iso meneh pas kene nang swarga sing jaremu meneh kan. Mau iki ayatnya jelas apa? Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Le, ini jelas ya. Arek 6 kudu ndek kesadaran bahwa ingat konsep surga dan neraka itu terjadi selama ada langit dan bumi. Ya, itu. Ya. Lalu gini mas, pernyataan Anda tentang bertemu Allah di dunia itu bagaimana caranya? Gini, Ya. pertama memang kita harus menerima dengan kesadaran. Apa sih kesadaran itu? Ciri-ciri orang yang menggunakan akalnya itu orang yang ulul albab. Ya, sepenuhnya menggunakan akal dan pikirannya. Kemudian dipertimbangkan di hati dan disaring dari referensi kolbu kebenaran. Jadi orang ulul albab itu selalu berpikir, dan ketika ada pernyataan kebenaran tentang kesejatian Tuhan atau Allah itu sendiri, ternyata surga dan neraka terjadi selama ada langit dan bumi, dan bertemu Allah
ternyata wajib sebelum kita meninggal dunia. Iya, jadi kenapa sih ini sudah sadar toh kalian toh? Iya. Sadar apa enggak? Sadar. Makanya kita harus punya kesadaran pertemuan dengan Allah. Nah, oke, ini ada salah satu ayat surat Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah, maka sungguh waktu yang dijanjikan itu akan datang. Nah, perjumpaan itu artinya gini. Sekarang tak tanya, waktu itu konsep dunia apa akhirat? Paham toh? Artinya apa? Ruang dan waktu. Kita berada di dimensi ketiga, masih terjebak dalam ruang dan waktu, siang dan malam. Iya. Berarti bertemu Allah itu di mana? Makanya kita harus sadar bahwa bertemu Allah itu bukan nanti, tapi sekarang. Sadar, ambil langkah menuju cahaya Tuhan atau kesejatian itu sendiri. Berarti kita harus sadar. Iya, harus sadar ini mau berangkat tuh. Nah, iya, jadi wajib. Jadi gini Mas Najib ya, tak saya simpulkan tadi, konsep surga dan neraka berada di dunia. Dari kita merasakan kehadiran Tuhan atau menghadap Tuhan itu sendiri, berarti kita sedang merasakan surga di dunia. Seperti itu. Nah, itu jadi gini loh, Al-Quran kan seperti dalam salah satu ayat Al-Quran kan apa berbunyi bahwa maka ku buat perumpamaan bagi manusia agar mereka berpikir. Artinya apa? Tidak mungkin setiap kejadian yang ada di alam semesta ini, yang ada di isinya itu disampaikan dalam satu buku Al-Quran yang mushaf, itu nggak mungkin. Makanya dibentuk sebuah perumpamaan yang dicetak dalam mushaf berupa Al-Quran. Makanya sama halnya seperti surga. Nah, sekarang tak tanya, ekspektasimu sebelumnya surga besok terjadi apa? Seperti terjadi ada 70 bidadari. Dan apa bisa meminta sesuatu segala apapun Yang di surga diinginkan. itu. Iya. Oh, Terus dikabulkan. ya jadi awakmu itu berekspektasi bahwa menenak surga itu pas setelah mati itu iso oleh 70 bidadari. Apa ya, njaluk opo keturutan yo. Iya. Mangan opo, wah itu sangar yo. Sekarang tak tanya yo. Itu kan sebenarnya itu bahasa perumpamaan aja. Gini loh. Kok sakit loh? Gini ya. Ibarat kata gini. Nah, kalau kita meminum es teh, syariatnya apa? Gelas berisi es teh. Torekotnya kita minum. Hakikatnya kita menemukan rasa. Iki manis, iki pahit, iki kecut. Makrifate kenal rasane. Atau merasakan rasa yang tidak bisa apa? Makrifat itu merasakan rasa yang tidak bisa dijelaskan. Kamu hakikat menemukan rasa toh. Tapi kalau sudah makrifat meminum es teh misalnya, bisa nggak kamu jelaskan? Ya mungkin manis. Ya jadi terus kamu bilang toh, rasanya es teh ku yo apa? Manis. Iku hakikat iku. Hakikat iku rasa. Es teh ku manis toh. Tapi jelasnya manis iku yo apa? Kamu hanya bisa terdiam. Yo kok pengen ngrasakno tuku dhewe ngono kan. Rasakno dhewe lho. Kalau kamu ingin mencoba rasa nikmat, yo rasakan sendiri. Artinya sama halnya seperti surga tadi. Nah, tafsiran surga, ada air yang mengalir di dalamnya, ada taman-taman yang indah, Kolam susu. kolam susu lah, bidadari lah, pembiasan tafsir. Itu semua adalah perumpamaan. Iya. Jadi orang itu berekspektasi dan mempunyai keinginan. Tapi ingat, saya mempunyai pertanyaan. Kalau memang di surga itu terjadi 70 bidadari, kamu minta apa keturutan, minta pajero keturutan, ada kolam susu, terus apalagi ada taman-taman yang indah, berarti di sana berlaku makhluk apa enggak? Berlaku nafsu berarti. Karena apa di dalam Al-Quran apa ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'in, wahai jiwa-jiwa yang tenang, segeralah kamu kembali kepada Tuhanku. Artinya apa? Hanya jiwa-jiwa yang tenang
itu bisa masuk ke dalam surgaku. No. Pas sama besok kita juga berlaku konsep itu. Di Al-Quran bilang ada surga itu ada taman yang indah, air sungai yang mengalir, terus katamu tadi apa 70 bidadari, kolam susu, terus minta apa-apa keturutan Pajero toh. Itu sebenarnya pembiasan bahasa rasa aja. Seperti hanya gini loh, kamu makan nikmat, contoh nih arek enom ayo awakmu metu ketangi turu, metu tuh koma, terus awakmu rokokan sandingannya gorengan karo kopi, gorengannya mbok pangan, kopi nih mbok seruput, rokok mbok sedot. Iya apa rasane iku? Syahdu jan. Enak. Iku lho, tapi bisa dijelasin apa gak? Gak bisa. Nek kene mek ngomong wah swarga temen cak. Iku lho. Apa sih swarga iku nek nak Jawa iki apa? Suar ati sing lega. Padha dene akhire dikasno apa? Wah enak rek nikmate mangan gorengan iku mau. Akhirnya mosok kamu bercerita kepada orang, aku mau mari nikmat. Gak mungkin. Pasti di syariat nopo. Aku mau mari mangan gorengan. Aku mau mari ngombe kopi karo rokokan, ketangi turu. Wah enak rasane kok swarga. Padha dene kok surga. Kenapa sih dibuat perumpamaan seperti air mengalir, kolam yang indah, terus taman-taman bunga yang indah, terus 70 bidadari, segala macam. Itu karena gini loh, supaya mempermudah orang-orang awam ini untuk mengenal surga atau mengenal syariat ini, agar karena orang awam ini juga perlu proses yang awalnya rasa, keyakinan, baru mutlak itu tadi, paham ya? Jadi, Berarti surga itu dalam hakikat itu apa? Suara hati yang gak kata sampean, iya, legowo gitu, iya, bebas. bebas tapi tetap bersyukur kepada Allah. Wah, alhamdulillah diberi rasa nikmat dari Allah. Walah tak kira surga iku lek wis ngenteni wis mati, Pak. Tiba-tiba duduk. Iya, kesuwen tak takoni saiki nek memang swarga sing mbok bayangno besok terjadi apa? Terjadi bidadari, njaluk apa-apa keturutan, terus njaluk apa-apa ae pasti njaluk Pajero keturutan. Berarti nak kono sih berlaku makhluk iki. Sedangkan di sana kita berbadan energi. Sama kita juga rasa swarga iki tercipta dari 3 unsur. Energi, vibrasi, frekuensi. Maka kenalilah 3 ini. Maka kamu akan merasakan rasa surga itu tadi. Mulai dari kamu tiap hari ketenangan, ingat dengan Tuhan, selalu berkasih sayang, maka kamu akan mendapatkan rasa swarga iki mau. Suara hati sing lega. Kamu akan melihat Allah gimana bener mau iki. Oh gini, berarti selama ini kita beribadah mengharapkan surga. Hari kita beribadah kita dapat nafsu berarti. Nah, dan hal tersebut. makanya kalau kita berbicara syariat kan kita berbicara tentang kematerian, makhluk, wujud dohir, hukum-hukum doh yang kelihatan lah, atau muhadoro. Tapi kalau kita sudah masuk hakikat, itu mengenal lebih dalam dan mengenal kebenarannya. Hakikat itu apa sih? Hakikat itu tujuan. Ditoto tujuan ini mas melebu hakikat itu. Karena kalau sudah masuk hakikat apa? Tujuan. Kamu beribadah mengharapkan surga, nggak apa-apa. Tapi ingat jangan dibayangkan wujud dohirnya. Karena besok itu loh. Di dalam kan sudah tak jelaskan tadi, surga dan neraka terjadi selama ada langit dan bumi loh. Kan sudah jelas loh. Maka telusuri itu, perdalamlah. Dan maka aku buat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia agar mereka berpikir, menelusuri, bertafakur. Sebenarnya surga ini piye sih? Dan sama pertemuan dengan Allah menuju surga. Tapi alangkah ironisnya kalau kita beribadah hanya ujung-ujungnya apa? Mengharapkan di sana pengen apa-apa diturutin, di sana pengen bersetubuh dengan bidadari. Yang dibicarakan nafsu apa enggak ini? Nafsu. Itu hadiah loh. Ingat Cak, di surga tidak ada nafsu segala macam. Di surga hanya tentang kebenaran rasa, kenikmatan. Kamu
mendapatkan ketenangan hati. Kamu dimanapun tetap ayem uripmu. Iku lho surga. Sak kamene surga iki ngono kuwi. Kudu ono istana. Iku nek mbok bayang surga men ono istanane. Terus core kapan nih? Ya. Nih mas. Makanya orang jangan fokus pada esensinya, tapi fokus pada substansinya apa, isinya itu bagaimana, kebenarannya dibuka, dioncek siji-siji, paham ya? Ya, lanjut. Iya mas, kan terus sih dengan aku kan baca ayat ya atau dalil sing terus sih kan mau bisa bertemu Allah di dunia ya. Terus kita itu di pengajian, terus di sholawatan, terus sholat juga itu kok tidak bisa bertemu Allah, itu gimana? Iya. Nah, gini ya, wis kalau nggak usah panjang-panjang ya, langsung aja. Allah itu meliputi segala sesuatu. Gimana itu? Ini ya, ada 5 ayat Al-Quran. Surat yang pertama, surat Quran surat Fussilat ayat 54. Sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu. Yang kedua, Quran surat An-Nisa ayat 126. Allah Maha meliputi segala sesuatu. Ketiga, Quran surat Al-Hadid ayat 4. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada, atau Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah artinya kamu dimanapun itu Allah itu bersamamu. Quran surat Al-Baqarah 115. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Artinya apa? Ini wajah tu wajah lillahi fatoros samawati wal ard. Ku hadapkan wajahku kepada wajah Allah. Artinya dimanapun kamu itu sebenarnya menghadap wajah Allah, ciptaan Allah, lukisan-lukisan Allah. Kalau diperdalam lagi, kamu itu sedang menghadap Allah. Ini wajah tu wajah lillahi fatoros samawati wal ard. Itu loh. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah, wujud Allah, manifestasi Allah. Sadari itu. Yang kelima, Quran surat Qaf 16. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Berarti Allah itu Lebih dekat daripada urat lehermu. Sadari itu. 5 ayat tadi. Sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Kelima, aku Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Jelas toh? Makanya itu gak usah jauh-jauh nyari nyari Allah besok di surga. Sing katamu toh surga itu terjadi setelah kematianmu toh, di alam sana. Gak usah jauh-jauh nunggu besok setelah mati bertemu Allah, nyari Allah. Carilah sekarang. Wong Allah lu sudah ada di dalam dirimu. Buktinya itu tadi kan. Sadari itu, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Aku meliputi segala sesuatu. Dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Dimanapun kamu berada, Allah bersamamu. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Kurang jelas apa? Allah itu ada di dalam dirimu. Jangan susah-susah kamu mencari Allah setelah mati. Yang katanya kamu alam surga besok setelah mati. Sekarang surga neraka terjadi selama ada langit dan bumi. Cari Allah, kenali Allah. Aku hanya ingin dikenali dan diakui. Allah sudah ada di dalam dirimu. Kenapa kamu cari jauh-jauh? Aku yang dekat ini loh. Kenal Allah di dalam dirimu. Kenapa kamu tidak melihatnya? Karena kamu terhijab, tertutup itu tadi. Kenapa kamu buta melihat aku? Karena kamu terhijab oleh kesombonganmu, jabatanmu. Kamu merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling suci. Artinya kamu tertutuplah mata hatimu untuk melihat Allah di dunia ini. Padahal sudah jelas 5 ayat tadi. Allah itu berada di dalam dirimu. Kamu dimanapun itu, Allah juga bersamamu. Loh, Allah itu ada di dalam dirimu. Terus kamu dimanapun kamu berada, Allah itu bersamamu. Aku meliputi segala sesuatu.
Aku lebih dekat daripada urat nadimu. Dimanapun kamu mengajak, disitulah wajah Allah. Sudah jelas. Yang membuat tertutupnya kamu melihat Allah itu karena kamu merasa sok alim, sok pinter, sok merasa paling punya jabatan, merasa paling tinggi, merasa paling. Itulah pengakuanmu paling. Iki lho aku sing paling ngene, iki lho aku sing paling pinter, iki lho aku sing paling sugih, iki lho aku sing paling lho. Iki lho aku sing paling sugih, iki lho aku sing paling pinter. Oh, delon prestasiku. Oh, gak iso, iki lho aku ahli swarga. Itulah yang membuat kamu tertutup untuk melihat kebenaran Allah, atau tertutup kamu untuk melihat Allah di dunia ini. Sudah jelas Allah berada di dalam dirimu. Jelas sih ya. Jadi gak usah cari jauh-jauh. Hilangkanlah kontrol egomu itu tadi. Ya. Jadi misalnya wong Allah itu ahad yo. Kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad. Aku ini Maha Esa. Aku tempat meminta segala sesuatu. Aku tidak diperanakan dan tidak pula diperanakan. Artinya apa? Jangan menduakan Allah. Kalau kamu ingin melihat Allah di dunia ini, jangan merasa sombong, paling pinter, paling dukur, paling duwe ngene lah, paling sok-sokan dhewe, sok alim, sing liyane dikafir-kafirno. Awakmu berkehidupan itu bukan dilihat. Oke lah, kalau kamu rajin sholat ya, rajin sholat, rajin beribadah, rajin berbuat baik ya, amal soleh, memang itu baik ya. Tapi yang ditunggu Allah apa? Kemanfaatanmu. Dan jangan sampai kamu merasa paling benar, kamu keluar masjid merasa paling suci, melihat orang-orang yang tidak sholat itu kamu kafir-kafirkan, kamu neraka-nerakakan. Kon gak sholat kon gak sholat mlebu neraka. Lah iku yang menghijab dirimu untuk melihat Allah di dunia ini. Surga dan neraka terjadi selama hidup di dunia ini, selama mau kenali Allah. Allah itu gak usah jauh-jauh lo mencari Allah. Padha wae arek enom ini. Temukan cinta sejati. Sang kekasih sejati temukan. Aku bisa berbicara seperti itu. Aku dulu pernah mengalami rasanya dikit. Apa yang membuat kita kecewa itu karena kita dulu berharap kepada makhluk. Terima kasih ya, alhamdulillah. Ya sudah berat. Apakah ada kesimpulan teman-teman? Tadi sing cari surga iku ono nak kono lah ngene. Ya aku ya bukannya apa ya? Bukannya merasa kok menggurui ta apa. Tapi aku koyo ya wis ya Allah, aku tak daya apa-apa, tak berdaya apa-apa. Aku hanya menggetarkan pencerahan atau menggetarkan cinta kepada sesama ya Allah. Itu tadi, karena semuanya di kalam-kalam Tuhan ini. Ya, tadi aku harap pengakuan. Ya, Boh. Oh ya gini Mas ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita ini ya, kita yang awalnya bayi bersyariat, terus Anda juga sudah berhakikat ya, tadi jalan tepat ya, antara kenapa surga neraka gini, terus bagaimana mengenal Allah itu, bahwa sebenarnya anak muda ini sebenarnya tidak perlu untuk dibatasi gitu, bahwa ini loh anak muda waktunya bangkit, waktunya mengenal hakikat, waktunya mengenal sang kesejatian itu sendiri, mengenal Allah itu sendiri. Makanya perlunya kesadaran, dan ya itulah. Kenapa? Karena kita ini hidup di dunia itu, umur itu tidak bisa menentukan, atau kematian itu tidak ada yang bisa menentukan. Makanya perlunya mengenal Allah di usia muda ini. Iya, jadi ngaji makrifat itu waktu terbaiknya di usia muda. Nek sing sadar undang ambil langkah untuk ke depan menuju kesejatian. Bahaya nih, nek kamu membatasi sing cari ini gorong wayahe lah, sing cari ini kok sesat lah. Kok wedine apa? Gus wedine apa? Nek sebelum iki nek cari gurine awak dhewe. Nek kamu batasi anak muda ini gurung wayahe ngaji hakikat,
wae gurung wae ngaji makrifat engko wedine gendeng lah opo lah. Tergantung wadah nek mbok batasi ngono kabeh. Bagaimana nasib anak muda iki sebelum dia tua meninggal dunia? Ya itu. Makanya ngaji makrifat terbaiknya adalah ketika muda, masih muda sih nom-nomi rek. Pola pikir tajam, intuisi tajam, pemikiran sih los, pemikiran tajam, rosoni tajam. Itulah waktu terbaiknya. Suwun rek kabeh rek ya. Kita akan bertemu dalam Jadi selanjutnya. sesi selanjutnya ya. Terima kasih telah menyimak forum diskusi Padepokan Joko Kalimasodo dan forum Ruang Jejak Generasi ini. Pokoknya kalian itu sehat selalu untuk kalian semua. Ya, segera lekaslah cari dan temui Allah di dunia ini. Ya, temukan kesejatian. Ya, tak ada suatu kesejatian tanpa suatu perjuangan. Ya, terima kasih. Sehat-sehat reo kayak awamu kabeh. Suwun. Ya, semangat kayak iki arek-arek enom sing berusaha inovasi yo. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.